Alhamdulillah, membosankan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita sedaya dipermudahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sarang-sarang melampaui sholat isya berjamaah, dipersambung melawan majelis ilmu. Mungkin kalau kita sedang memiliki kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang satabiyah kita sedang memiliki angsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah umur, barokah keluarga, dan barokah sembarang takdir. Amin. Pak Ibu rahimahullah, imalah perdana naos peneliti. Kalau ini mendengar setengah buku Pak Santoso itu intinya dia ingin harus meneliti. Kayu sama, istana pokok ini akhirnya budak. Dia mengikuti kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti karena angin atau ilmu. Kalau dia belajar saran-saran kali panjangnya. Nah, kita jimakin apa? Yang kita pelajari nanti apa? Kita belajar bab fikih. Kenapa kok fikih? Dalam sebuah keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini yang nanti saya kaji, yang kita kaji nanti kitab Kifayatul Akhyar yang jadi sumber pokok nanti Safinatul Najah. Saya ngerti-ngerti mau ngerti-ngerti terus makin zaman kitab Safinatul Najah dipun tambahi sehingga kitab Kifayatul Akhyar. Misalnya dengan gede kata yang tahu nih ya, meskipun tidak semua disampaikan, paling tidak nanti ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari supaya apa? Supaya kualitas ubudiyah kita ini semakin bertambah kualitas dan mencapai tingkatan yang memang kita harapkan. Karena apa? Ada 3 hal penting yang dalam kehidupan manusia itu perlu kita perhatikan, yang berhubungan dengan masalah akhirat, masalah akhirat. Yang pertama apa? Iman. Iman itu saya yakin di sini semuanya orang beriman. Mereka beriman orang harus dalam berangkat musola ini. Dan saya yakin semua komplek ini pasti orang beriman. Tetapi kata imannya berbeda-beda. Oleh karena itu setiap saat kita perlu mengupgrade iman kita supaya bertambah kualitas. Kadang dalam merosot, karena iman itu kan naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, tidak mesti. Supaya stabil ya sesekali kita cas istilahnya. Diiringi dengan cara seperti ini. Oh ini dia pernah belajar itu lali, iring mana? Ingat. Yang kedua, masalah syariah. Itu kalau kita simpulkan ya Islam itu yang pertama iman, yang kedua Islam. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua itu termasuk bagian dari syariah. Syariat ibadah, aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu cenderung mengarah kepada akhlak, tasawuf. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga harus bagus. Itu ihsan, hablum minannas. Iman punya, sholat sergap, sesama tenaga juga baik. Itu berarti imannya oke, Islamnya juga oke, ihsannya juga oke. Dan kita berusaha mengarah kepada itu.
melalui kajian ini, tetapi yang kita fokuskan pada kajian kita ini adalah masalah Islam, masalah fikih, masalah syariah. Manfaatnya apa kok syariah? Kok tidak masalah tauhid? Kok tidak masalah ihsan, masalah tasawuf atau akhlak? Karena yang paling sering bersinggungan dengan kita adalah masalah syariah ini. Terkadang seolah-olah kita itu sudah beranggapan, oh benar, atau kita konjoli salah, terus akhirnya namanya paling benar, aku paling salah, kue. Ini kan akhirnya tidak pas. Makanya syariah ini ada beberapa pendapat ulama yang biasanya mengarah kepada 4 pendapat mazhab besar ini. Ada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Semua itu punya dasar yang kuat dan aplikasinya berbeda-beda. Misalnya dari cara takbir pun berbeda. Ono sing ini, ono sing nggak pakai diangkat tangannya, langsung Allahu Akbar. Terus orang-orang pas umroh gitu, jadi kami sudah salah. Padahal keluar ini itu kan akhirnya membuat masalah itu. Padahal dia kan ada lagi. Nah, kita ini mengkaji mazhab Syafi'i. Karena apa Syafi'i? Ini mayoritas dipakai di belahan dunia Syafi'i, terutama di Asia. Dan ini sudah umum bagi kita. Jadi nggak perlu belajar lapis menjelimet. Sehingga selama ini kita pelajari itu yang kita amalkan itu tinggal memperbaiki sedikit demi sedikit yang kurang apa dibenahi. Terus misalnya ada yang perlu disempurnakan, kita sempurnakan bareng. Itu tujuan kita. Terus manfaat itu untuk belajar fikih bareng. Dalam Al-Fatihah dijelaskan manfaatnya ialah yang pertama, supaya kita tidak ragu, tidak was-was. Sehingga kalau ada itu wudhu dalam keadaan wudhu yang aslinya sebenarnya, tapi ragu. Dan kita belajar fikih itu untuk menghindari itu, supaya tidak ragu, membuang keraguan, supaya tidak sampai menempel dalam hati kita. Karena kalau orang sudah ragu-ragu itu susah menghilangkan. Sholat takbir sebenarnya Allah, tapi balik-balik Allah, kurang apa ya sebenarnya terus Allah berlangsung. Terkadang itu kayak nggak pas kan. Tapi secara syariah sudah benar, sudah ketika dia sudah dibarengkan dengan takbir Allah berhatinya itu sudah sah. Terus kenapa muncul keraguan itu, muncul was-was itu? Itu kalau kita belajar fikih harus dibuang was-was itu, dihilangkan. Karena suatu ketika ada seorang sahabat yang ketika sholat terus terasa kayak kurang betul ini, terus menghadap pada Nabi, dan Nabi, ya Rasulullah, saya tadi terasa kayak kurang betul. Ya udah, teruskan saja selama itu tidak mengeluarkan suara atau mengeluarkan bau. Kan seringkali gitu. Nah, keluar suaranya itu ya, itu segini. Ngawur. Nah, ini yang kedua manfaatnya apa? Supaya kita tidak ngawur. Makanya belajar fikih. Yang pertama biar tidak was-was. Yang kedua biar tidak. Nah, kadang itu ngawur. Wudhu itu agak wudhu kan. Ini mari diwajahi, terus mari dibasuh wajahnya. Sikut sudah sampai bahasa sini sampai sini toh. Terus kaki juga itu cuma gini. Ini mata tidak kena air. Itu kan akhirnya ngawur. Makanya kita perlu belajar fikih supaya tidak ngawur, semuanya diilmoni. Setiap ibadah kita diilmoni supaya tidak salah. Kalau nanti ngawur akhirnya kan itu bisa berbahaya, percuma kan, tidak diterima ibadahnya. Itu dua hal itu yang menjadi prinsip yang sangat penting mengenai kemanfaatan belajar fikih, belajar ilmu syariah, supaya ibadah kita menjadi terarah dan memang benar-benar memenuhi standar minimal lah paling tidak diterima oleh Gusti Allah secara syariat. Untuk urusan khusyuk itu urusan pribadi masing-masing, itu masalah ihsan, itu
itu masalah tasawuf. Kita tidak bisa menilai sembahyang tidak yakin terus mana tidak khusyuk, tidak bisa. Itu sembahyang itu kurang kencang, lemas, gelap, paling tidak khusyuk, tidak bisa. Maka itu terkadang masalah hati itu ya memang rahasia. Karena kita fokus kepada masalah syariah, dan kita pelajari itu memang benar-benar nyata. Mungkin nanti sesekali kita perlu praktek bagaimana cara beristinja yang benar. Apa tidak ibu? Tapi kok bukan kok hari ini jadi cawe pulang ngawur ini. Cara beristinja yang benar. Bagaimana supaya sisa air kencing itu bisa benar-benar tuntas? Karena ada sebuah keterangan hadis itu kebanyakan umat baginda Nabi itu nanti sehingga merokok itu rata-rata meremehkan masalah kencing itu. Kencingnya tidak tuntas. Itu misalnya kita remehkan itu kan akhirnya apa? Kalau kencingnya tidak tuntas ketika orang sudah bersih terus itu sholat. Nah akhirnya apakah tidak sah? Itu tidak sah, sudah tidak sah. Padahal itu ada sisa yang masih ada, yang masih menempel dalam tubuh. Makanya harus dihilangkan benar-benar. Nah bagaimana caranya? Ya, harus tahu ilmunya. Kalau ilmu itu tidak bisa. Asal di pemilai mukadimah ini. Kita belum masuk kepada fikihnya. Kita masih masuk kepada mukadimah untuk semakin menguatkan kita belajar di sini supaya tambah mantap oleh belajar fikih, manfaatnya untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dengan surah Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita, memudahkan belajar kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Nanti kita akan sedikit mengulas masalah iman, karena di bab awal ini dalam kitab Safinah itu membahas masalah iman. Tapi sebelum itu kita akan mengkaji dulu rentetan yang perlu kita pelajari untuk menguatkan semangat kita dalam belajar ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal anfus az-zakiyah at-talibah lil murad bil 'aliyah. Terus jiwa yang benar-benar sih manusia itu misalnya mengarang awal itu tambah api, kepengen ngapi awalnya, kepengen bersih awalnya, pasti yang itu akan mencari sesuatu yang bisa mengangkat derajatnya di mata Allah. Contohnya apa? Katus fitahsil ulumi syar'iyah, seperti mencari ilmu-ilmu yang sifatnya syariat. Orang itu kalau kepingin bertambah baik di hadapan Allah, pasti uripe ya belajar. Ini dipelajari apa ilmu dunia ini boten, yang dipelajari ilmu syariah, ilmu syariah. Karena ada sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orangnya, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan menjadikan dia pandai dalam hal fikih, dalam hal agama. Karena orang itu kalau sudah paham tentang agama, hidupnya tidak ngawur. Dia tahu mana yang halal dan harus dia konsumsi, yang harus dia ambil. Dia tahu mana yang haram yang harus dia tinggalkan. Dia tahu mana yang syubhat, sehingga pertama halal tak jelas, haram tak jelas. Nah kalau seperti ini bagaimana? Syubhat ditinggal, karena sebabnya syubhat itu cenderung kepada yang haram. Kalau orang tidak tahu mana halal mana haram, akhirnya kan maknanya di sini orang itu kalau ingin mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah sebagai bagian dari tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, maka dia harus
berupaya untuk mendapatkan ilmu syariah. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah, dan setengah dari kumpulan-kumpulan ilmu syariat itu biasa dikenal dengan ilmu fikih. Meskipun banyak sekali Pak ilmu syariat itu Pak, termasuk masalah muamalah, masalah jual beli, itu kan bagian dari syariah, bagian dari fikih. Ada fikih muamalah, ada fikih siasa, politik juga bagian dari fikih. Di fikih itu masuk dalam kelas fikih siasa. Ada fikih nikah. Dan ini semua itu terkandung dalam kajian fikih. Karena apa? Itu bisa membuat sifat was-was dan sifat jelek, ngawur yang tadi kita singgung tadi itu, supaya kita ada was-was. Karena apa? Was-was itu merupakan bagian dari upaya setan untuk memalingkan hati kita. Makanya ketika kita mau sholat biasanya baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan dari waswas setan yang sengaja dihembuskan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya ragu. Pas sembahyang, apalagi iri Pak. Allah Akbar, hatinya ingat, saya niat sholat 2 rakaat misalnya subuh karena Allah. Ingat, tapi pas di tengah itu gak karu-karuan. Oh iya, kamu turun tak kali ini boleh. Gimana kali ini? Panci nih. Oh, turun tak jauhin kucing. Itu kan menjadi problem itu nanti. Jadi ketika perjalanan itu, setelah itu selalu menggoda hati manusia supaya berpaling dari Allah. Pas sembahyang, banyak was-was itu ya. Rokaat lali, sebenarnya oleh papat ditambahi mana siji, dua papat ditambahi mana siji. Nah, kalau seperti itu bagaimana nanti kita pelajari? Kalau suratnya was-was itu kan akhirnya ragu, sujudnya kayak kelima. Dikira kurang dipakai, sebenarnya lagi sujud mana? Kan problem. Supaya apa? Supaya menjadi ibadatil mardiyah, supaya menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah. Nah, ibadah secara syariat ini sebenarnya gak sampai was-was, terus ditinggal perkara-perkara sing gak perlu. Akhirnya ibadah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyika bil fikih syarrun. Dengan fikih kita bisa mencegah sifat-sifat jelek, sifat-sifat ngawur. Maka di ilmu ini sembahyang ya bener, tidak ngawur, sembahyang ngawur. Apa ada banyak sekali ketika sholat itu ngawur. Contohnya apa? Ini masalah sepele. Sembahyang misalnya rambutnya ngelembret, bergokeret, rambutnya mati sebir, diketok nongin sampai ngelembret sembahyang. Nutupi badu pas sholat ini kan mengurangi itu. Apa istilah kesempurnaan sholat? Ada yang mengatakan membatalkan karena tertutup oleh rambut. Ada yang mengatakan tidak sempurna tak bisa. Tapi itu kan kalau nggak dapat ilmunya tidak ngerti. Terus jalan seperti apa? Semua yang melekat di tubuh yang terangkat oleh tubuh ketika sholat, maka tidak boleh menghalangi batuk dan kedua telapak tangan. Jangan nama surban ini itu umroh. Pas sujud itu baru ini, dan ini betul tarang, diusahakan dibuka. Atau ibu-ibu pakai mukena misalkan, mukena Quran biasa. Pas sujud telapaknya tertutup oleh mukena. Ini tidak boleh. Harus nempel ke lantai. Ini terkadang ilmu kesepele tapi tidak tahu. Mukena Quran pas sujud ini kan biasanya langsung nangkap ini ya. Nah, ini nutup ini. Ini kenapa kau tidak boleh karena mukena ikut terangkat ke atas? Kalau mukenanya tidak terangkat, bagian bawah tidak masalah nutupi. Tapi kalau itu terangkat, maka itu tidak boleh menghalangi bagian wajah dan telapak tangan. Pas mukena Quran ini nutupi
dipajahi, seret. Nah, itu sering gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Diusahakan dihindari, jangan sampai wajah pas sujud di atasnya mukena. Itu kalau enggak tahu ilmunya itu kan ketoknya sebenarnya. Ada lagi masalah perempuan di bawah janggut ini masih aurat. Ini bagian dari wajah. Makanya kalau mukena pakai harus dimajukan. Jangan di bawah, jangan ditarik ke belakang. Oh ini kan itu wajah. Enggak, ini bagian dari leher. Wajah cuma segini untuk perempuan. Jadi dimajukan. Ini kalau tidak tahu, kiranya belakang sini sudah sahabat ini adalah aurat. Ini bagian dari leher. Yang mana wajahnya ini jatuh di selain ini. Memang ini kalau saya Jawa ini merupakan wilayah wajah. Nah, jadi harus selesai. Kalau kata tidak ya biasa saja. Itu sekilas. Nah, itu kita bahas besok masih masalah bab sholat. Ya biar menarik saja dikasih apa? Ya, sponsor. Sponsor. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu subhanahu bi syai'in afdala min fiqhi fiddin. Tidak ada seorang hamba pun yang mulia di hadapan Allah melebihi orang yang ngerti agama. Jadi panjenengan ngerti masalah agama, terus gak perlu sampai jero-jero nih misalnya. Wis cukup digawe amalia sehari-hari. Dilakoni itu diilmuni kan beda orang sholat yang ngerti ilmunya sama tidak kan beda. Itu lebih utama orang itu daripada seorang hamba sing jungkir wali sembahyang tapi gak ada ilmunya. Masih utama. Bahkan ada sebuah riwayat seorang yang meninggal. Ini tak boleh aneh. Ada 1000 orang yang meninggal ahli ibadah, tetapi dia tidak tahu ilmunya. Mau sembahyang bumi ya rutin, misalnya kan posoe rutin, awali poso itu biasa ditimbang matinya seorang yang alim sing ngerti secara syariat, ngerti halal, ngerti haram, diilmoni benar. Jadi dia selama hidup diilmoni, halal, haram diilmoni. Itu masih lebih utama, masih lebih cara saya lebih neman ditinggali. Ambil orang mati siji alim tinimbang tinggal 1000 orang ahli ibadah, tetapi ya gak ada ilmunya. Dan ini keutamaan kita mempelajari ilmu syariah supaya apa? Supaya kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis tentang ini sangat banyak sekali. Waladzal fi dzalika katsira, sangat banyak sekali tentang keutamaan ilmu. Lanjut dulu, Pak, lanjut. Ini belum menarik, Tapi ini masih mukadimah. Ini masih hadis-hadis yang tentang keutamaan syariat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Boleh ilmu tujuannya panjang lillahi ta'ala. Mboten terus lil maratuwa kita kok mboten. Cek nom betul. Calon maratuwa ni rajin sembahyang musolati pakai begitu sih. Mboten. Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Yang baik tidak mencari ilmu terus kemudian diniati ilmu. Diniati boleh itu oposisi duniawi. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Sapa wong sing golek ilmu cekake
hadisnya dan sokongi boleh ilmu, tapi diniati boleh masyhur di alam dunia, diniati boleh keuntungan materi, maka dia mencari ilmu itu tidak membuahkan hasil apa-apa dan dia nanti tidak mendapatkan bagian di dalam surga. Bahkan harum surga yang tercium jutaan kilometer itu tidak ditemukan aromanya oleh dia sama sekali. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan yang hadir ini memang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang ikhlas, belajar untuk memperbaiki diri bareng-bareng, meningkatkan kualitas syariah bareng-bareng. Hadis berikutnya, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, supaya ngisi boleh ilmu tujuannya digawe riya, digawe pamer. Pameri sapa? Pameri wong bodho. Wong bodho kok dipameri pula. Aneh. Digawe angga-anggaan riya marang wong bodho. Awil katsira bihi ulama, utawa diniati supaya beda di ulama. Jadi boleh ilmu mondok suwe niate beda di ulama. Mboten digawe awake dhewe terus duwe ilmu ditular mboten. Memang tujuannya supaya dadi ulama. Cara saiki sekolah niate oleh gelar. Kan beda. Kuliah niat cari ilmu dengan kuliah dengan dapat gelar supaya dapat pekerjaan yang layak, beda. Satu tujuan tapi beda penafsir, beda makna. Padha-padha nek kampus tapi siji niati boleh ilmu, siji niati boleh gelar. Ketokane padha nang kampus. Itulah masalah hati yang menjadi rahasia. Bahkan ada pepatah itu, siapa yang meminta air pasti dikasih gelasnya. Siapa yang minta gelas, ya akan dapat airnya. Kalau Pak mentoyoni Pak, cak gelasnya moro. Pak mentoyoni gelasnya, si moro gelas doang di sini. Siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau salah niat-niat boleh dunia akhiratnya kan. Ibadahnya bergawe Surabaya wadah. Nek berangkat ke Komangan itu niat bismillah. Gusti kalau nyambut damel kangge sambut ibadah. Panjenengan dapat pahala, ya nanti dapat gaji akhir bulan, dapat hasil. Tapi kalau berangkatnya niat, ya memang berangkat dapat gawe, mana tidak terlalu waduh hari niat berangkat. Ya oleh gaji dong, nggak dapat nilai ibadah. Itulah bedanya kita ilmu itu beda. Kalau di ilmu ini kan satu jalan dapat dua manfaat. Bahkan ilmu fikih pun seperti itu. Kalau niatnya hanya mencari kemasyhuran supaya nanti menjadi ulama, dipanggil Pak Yai, pondok suwe, itu problem, itu salah. Au yasrifa wujuhan nasi, utawa diniati delek ketertarikan manusia. Supaya wong tertarik kabeh ni awake. Itu biyen niku pinter ambek suwe, terus dipasang bendera gede misalnya. Ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Intinya apa? Di akhir hadis, maka bersiap-siaplah untuk menempati porsinya di neraka. Siapa itu? Orang yang mencari ilmu tapi niatnya pertama supaya melewehi wong bodho dipameri. Aku mari belajar ya. Ono kae sok wong maca ora iso. Dan itu kan gemelen wis bodho kan nasibe. Wis gak iso maca di melewehi bisa. Yang kedua, atau untuk diniati menjadi orang yang dikenal punya ilmu, jadi ulama orang pandai, itu tidak boleh. Yang ketiga, untuk mencari popularitas. Itu nanti siap-siap untuk menempati posisinya di neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayatin Ka'ab bin Malik. Ditambah lagi dalam ujung hadisnya, adkhalahullahu an-nar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Apa Allahul Karim dari supaya Allah menyelamatkan kita semuanya dari sifat tercela yang demikian pun
mawon. Ya. Mungkin di awal sing sae nanti kita mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam hal ini. Tentang masalah iman, saya rasa di Jimawon makin langsung nyambung ke masalah iman Islam. Kesan aku sampai sempat ke sini di masalah iman supaya turun itu seperti apa. Maksud itu nyantol juga tentang niat cari ilmu. Kalau niatnya salah, itu berarti menunjukkan imannya masih lemah. Kalau niatnya benar, itu berarti imannya sudah naik. Sama deh. Betul beda. Bersaja. Masih. Ada pertanyaan? Tanya jawab. Ini sakit dua jawab, sakit PR. Monggo yang mau bertanya langsung. Iya, monggo. Abah lu. Biar lulusnya pakai ibu aja. Enggak, sama ada wireless. Belum ada pertanyaan. Abah? Belum ada yang bisa. Monggo yang mau bertanya. Ternyata nih. Ada nggak? Kalau nggak ada. Bertanya kono. Enggak ada. Ustadz, saya mohon istilahnya gini, Ustaz. Berapa kan ini istilahnya banyak pemahaman yang berbeda-beda terkait syariat. Ya, saya juga mungkin masih belum paham betul. Ada yang bilang masalah riba, Ustaz. Kan riba itu dosanya kan sangat dahsyat, seperti menzinai ibu sendiri ya. Ada yang bilang bahwasanya yang perbankan yang sekarang syariah pun kadang-kadang masih dikatakan riba, Ustaz. Ya, itu gimana kita sebagai orang awam, istilahnya kan di dalamnya kita nggak tahu. Maksudnya ini pakai apa istilahnya? Pakai hukum apa ijaroh apa itu kan ada anunya, ada dasar hukumnya. Mereka atau perbankan ini menamakan setiap transaksinya, padahal kan kita belum tahu. Sebagai kita orang awam gimana, Ustaz? Terus terang kita ini nggak bisa lepas dari perbankan. Bahkan beli pulsa pun vendornya misalnya bank, beli sepeda motor pun ambil bank. Dan kita harus berusaha sekecil mungkin menghindari masalah itu. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada bank syariah, meskipun prakteknya masih ada usul kita. Memang itu sudah diberi oleh Nabi. Jadi Nabi pernah bersabda, nanti akhir zaman itu umatku gak akan lepas dari riba, meskipun itu segulir debu. Nah itu apa ini? Awal ini kita niati untuk menghindari sistem yang mengandung riba. Ada perusahaan, ini misalnya kepengen ada di lembaga, nanggung jadi bank, tidak kumpul. Kalau kepengen aman, paling aman itu. Tapi apakah mungkin terus kita kayak mau pengen haji namun buat kan? Semakin nanti didorong. Apapun itu ada riba. Jalan ini kan hasil riba juga. Aspal jalan ini macam-macam itu kan. Kalau kita harus menghindari riba dia tadi. Makanya kita berusaha sekecil mungkin menghindari riba.
Ada tidak bisa ya? Tapi harus punya ilmu. Nah terutama yang paling penting itu di masalah di akad. Ada akad bagi hasil, ada akad istilahnya itu apa itu, ada sewa rohan dan lain sebagainya, dan itu yang menjadikan yang kelihatannya haram menjadi halal. Hanya masalah seperti masalah misalnya pandangan jual barang kemudian dengan harga yang ganda, standar ganda, itu dalam fikih tidak boleh. Misalnya saya jual kalau cash segini, kalau kredit segini, jelas itu kan beda jauh. Tapi kalau jual seperti ini, saya jual ini motor sama cicil sama ini, terus ya sudah, itu sah dengan tanpa memperlihatkan harga yang tunai. Atau sama beli seperti ini, saya beli motor ini mau saya cicil 12 bulan, kena berapa? Itu sah. Tapi kalau ada dua akad, itu yang menjadi perbedaan hukum. Saya kata kemarin bisa itu tukang kredit pelan gitu. Itu kesan ini itu sama. Itu dua harga itu tidak. Makanya ulama dulu sangat ketat. Sekarang kan tidak dilonggarkan. Bahkan jual beli yang bukan miliknya itu tidak diperkenankan. Makanya dalam jual beli itu ada satu syarat jual beli barang itu milik kepemilikan ini, bukan milik orang lain. Misalnya maklar istilahnya. Jadi barang itu ditolong direkam-rekamnya dhewe, ditawar orang liya, ya sudah direkani barangnya sapa lah. Dalam fikih yang asli yang itu yang lama itu tidak diperkenankan. Makanya ada satu syarat dalam jual beli itu, barang adalah milik kepemilikan penuh, milik utang istilahnya. Memang ini punya saya, ya saya jual berapapun terserah saya. Sekarang kan udah cari di internet, ada berani jual, diupload sendiri di itunya FB ini, itu diregani, hubungi saya, polisi ngeregani baru beli barang. Itu bagaimana? Ini kan fikih kontemporer termasuk bagian dari itu. Nah, bagaimana mensiasati? Makanya ada ulama yang mengatakan itu boleh, asalkan pihak penjual yang kedua ini memperoleh wewenang dari pihak produsen yang punya barang, menjadi wakil. Nah, diwakil wes tak kasih sampean wes sama 2 kilo, aku jual sama itu beda lagi. Menjadi wakil sudah wakil. Tapi kalau nggak ada itu bukan miliknya, itu milik siapa menjadi itu? Itu masih ikhtilaf loh Pak, bukan mengikat. Yang wakil masih ikhtilaf, itu juga ada perbedaan ulama. Ada yang kamu tetap tidak boleh. Itu bukan haknya, itu bukan barangnya. Ya Allah, problem misalnya gimana? Dia kadang pesan, kadang menjualkan, terus barangnya ada. Terus tutup, duit kadang menerima. Akadnya seperti apa? Menjadi patokan akadnya, bukan ada barang, tapi akadnya. Akadnya sama enggak? Padahal memang akad nikah, berkono HP, iso video call, jarak jauh ketika saya terima nikahnya, video call. Ya oleh kumpul jarak jauh. Itu kan problem itu, makanya kita harus tahu ilmu. Akad nikah juga bukan makanya dalam nikah ada kedua mempelai harus ada wali, ada saksi. Di mana pengantinnya? Pengantinnya itu Pak, satu di Papua, satu di Malaysia. Itu sama saya penemunya di sini. Video itu
terus kemudian jadi wali sing wedok berarti kawin di Malaysia. Ya gak bisa. Terus moro-moro itu apa sah? Karena itu harus hadir dalam satu masjid. Itu termasuk masalah kita. Sama dong. Jadi gimana Ustaz? Kesimpulannya. Artinya bolehkah atau masih kita teliti dulu atau gimana? Artinya kan kalau Bang Syariah itu kan MUI kan sudah menanamnya halal ya? Halal. Karena selagi itu gini kan, ada satu kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan perkara yang membuat kerusakannya korupnya itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Meskipun Bang Masyarakat menawarkan hadiah sing lebih gede misalnya dengan banyak cabang yang bertebaran di Indonesia, harus ditinggalkan. Kita harus meninggalkan itu. Darul mafasid itu kan sifatnya riba lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kita harus mengambil syariah yang sedikit madorotnya. Secara akal dia punya dasar, akarnya jelas. Meskipun di prakteknya nanti ada penyelewengan yang mengarah kepada anda. Terus apa tujuannya tadi itu? Dari mafasid supaya tidak mendekati kerusakan yang lebih besar lagi. Itu paling aman yang ide. Gerasi break ngomong tampil-tampil. Memang dilema kita ya. Bang saya pun bersama bank profesional sama. Terus mau diapakan lagi? Memang seperti ini. Termasuk asuransi juga Ustaz ya? Asuransi sama. BPJS. Gak dulu urusan tadi BPJS. Kalau dulu kan memang zaman Nabi kan belum banyak problem seperti ini. Problem masyarakat belum begitu banyak. Jadi langsung sahabat kepada Nabi diputusi. Dan itu mulai ada perbedaan ketika zaman sahabat dan tabi'in. Masalah fikih itu. Ini masalah yang lain, masalah zakat. Dulu ketika zaman tabi'in ada perbedaan gimana dengan kami yang berada di daerah yang tidak ada corona. Terus masa terus zakatnya pakai kurma, kan tidak ada kurma. Makanya kami pakai gandum. Dan zakatlah pakai gandum dan lain. Sini pakai beras. Masuk kali zakat balik kurma, dan kurma nanti. Ada saya Indonesia zakatnya kurma, bingung. Karena fikih itu kan, fikih itu fleksibel, menyesuaikan waktu dan bulan. Tetapi tetap harus berpegang pada kaidah yang mengikat. Tidak boleh terus ngawur, digawe gampang baik. Tidak ada seperti itu. Tidak boleh ngawur. Tetap kepada kaidah usul fikih yang mengikat. Kalaupun ada melebarnya, ada istilah luwes, ada istilah lembeknya hukum itu tidak sampai lari terlalu jauh dari kaidah itu. Sama kayak bank nasional dengan bank syariah. Ya, dia kan bank syariah. Tidaknya bank nasional dia mending ke syariah saja. Meskipun itu dalam praktiknya masih ada kesulitan. Mantap. Monggo satu lagi Ustaz. Iya. Ini Ustaz, jadi saya ini kadang-kadang melihat Islam ini juga kadang-kadang antara serem sama enteng juga ya. Artinya tadi Ustaz sampaikan bahwa ibadah yang tanpa dilandasi ilmu itu kadang-kadang sia-sia. Ya. Nah kalau seperti Ustaz yang mungkin ilmunya sekolahnya mungkin mondok atau belajar, mungkin itu hal yang biasa ya, bahwa ibadah memang harus tahu ilmunya. Nah, tapi bagi kami ini yang mungkin belum diberi kesempatan untuk ilmu, mungkin di pondok pesantren atau ikut ya ilmu kita ini ya seperti ini, dengerin radio, dengerin TV kan seperti itu, kok rasanya kok kurang adil menurut saya nih. Artinya misalnya seperti ini, kita bekerja untuk ibadah, saya kadang-kadang juga lupa juga niatnya Ustaz ya, seperti ya, niat saya dari pertama kali nikah menikahi orang, istrinya orang, kemudian punya itu dari pertama dari pertama ke terakhir itu ya niatnya sudah seperti itu terus, jadi tertata dari awal gitu. Nah kalau kita harus tiap hari
memupuk niat terusnya itu kadang-kadang lupa. Nah, apakah itu fair kalau misalnya kita lupa kemudian nggak dapat apa-apa, itu kan juga nggak enak juga. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah yang disampaikan Pak Ustadz tadi yang masalah apa namanya itu agama mengenai apa tadi itu riba dan sebagainya, itu kadang-kadang kita ini kok susah untuk melepaskan itu. Maksudnya berhubungan dengan kehidupan sekarang ini, berkembangnya dibandingkan zaman dulu susah sekali untuk melepaskan sesuatu yang baru-baru, Ustaz. Misalnya seperti sekarang saya tahu dulu itu namanya saham itu haram. Sekarang ada MUI mengeluarkan saham syariah. Nah, itu kita juga kita percaya aja dengan MUI ya, karena kita anggap MUI itu sebagai lembaga yang punya referensi keilmuan, ya kita percaya aja ikut. Kemudian bank syariah ya kita ikutin aja seperti, karena menurut saya mereka yang bertanggung jawab lah, kita ini umat ini ikut-ikut aja seperti itu. Nah, menurut Ustaz gimana seperti itu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Kita ini enak Pak, hidup itu Pak. Apalagi kita menjadi umat baginda Nabi, sangat enak sekali. Jadi baginda Nabi itu ini sedikit cerita ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wong sing paling apik itu kados pundi? Sing paling apik wong sing apik ning wong tuane. Yang lain tanya lagi, ya Nabi, orang yang paling bagus seperti apa? Wong sing apik nek tanggane, jabane apa dong? Moro maneh. Ya Nabi, yang sesuai Gusti, wong sing jihad nek dalane Gusti Allah. Kemudian ketemu sahabat tadi ngobrol, apa takut Nabi? Jawaban ini, aku itu kok tapi jawabannya tidak bodoh. Nah, Nabi itu ternyata memberikan jawaban sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, dari situ kan diberi keleluasan, tidak istilahnya tidak nilai mati istilahnya ya. Jadi semua orang itu diberikan oleh Allah kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu semuanya ada tanggung jawab yang berbeda. Dalam arti apa? Misalnya ada aku biar uripine nang desa kesok-kesok kok ono wong ngaji kok apa gak apa-apa. Terus piye ibadahku? Ya memang Allah memberikan kemudahan. Kaya ngono ya wis gak usah soro-soro. Kaya Allah seperti nyati aku terus piye? Iki mah jan nek nyambut gawe dunia dhisik. Mosok kali dunia ada sebuah hadis ini dalam Ridho-Solihin tentang muhafadzah ala amal sholihan, menjaga amal yang soleh. Ketika ada seorang yang punya niat baik dan itu menjadi amal dia sehari-hari, misalnya punya kelanggengan melanggangan baca itu Al-Kahfi misalnya tiap Jumat, terus dia lupa nggak baca, itu diganjar sama ketika dia baca Al-Kahfi saat dia enak seperti itu Nabi. Panjenengan punya niat tak niat direk yang bergawe kisah ibadah, moro-moro lali, atau panjang kadang kulino gak niat, itu tetap dicatat dengan niat ibadah. Tapi kita kan nggak terasa kan, oh tidak niat kalau mau oleh ganjaran, lui api. Kadang kita nggak tahu, memang nggak tahu. Oh akhirnya kita tahu, oh nih mulai tak niat kami mandi berkati berangkat. Oleh seluruh dino niat terus, oleh mau dino lali. Itu tetap diganjar ketika panjenengan sama ketika panjenengan niat. Tiap malam sholat tahajud, terus dia capek lupa, sholat tahajud, itu tetap diganjar seperti ganjaran dia tadi malam sholat tahajud. Pernah suatu hari Nabi itu ini dari riwayat Aisyah, Nabi suatu malam itu kecapean. Mungkin karena habis perang atau ngapain tidak tahu, tidak dijelaskan. Kemudian Nabi terlewat surat malamnya, saking capek. Kemudian paginya Nabi mengganti 12 rakaat setelah sholat pagi. Jadi waktu duha sampai zuhur itu diganti sholat 12 rakaat sebagai pengganti dari malam yang sholat itu. Dan itu apa fadilahnya sama, apa fadilahnya sama. Cara pun tak dilakoni itu tetap oleh ganjaran, karena memang diniatkan dari awal. Ya anaknya kita gitu, niat api itu diganjar, kemana dilakoni. Sama kebian misalnya niat tok, wis meneh kowe
malam Senin tak niat poso, lo niat poso oleh ganjaran, ini dilakoni tambah ganjaran. Tiba Yesus mangan tuh, ibu pulang sebelum edan niat poso, biasanya atau poso. Mari kita ngaji, niat tak bisa oleh. Kedua masalah ibadah ini. Masalah memang kita nggak bisa menghindar saat ini. Ya memang gimana semua itu sudah tercampur dengan kita. Paling tidak kita bisa mengurangi dampak riba itu bagi kita. Mengurangi. Ada lagi? Lagi mau nanya? Ibu-ibu mau Kertas. Pertanyaan dari ibu atau nggak ada namanya mengenai muslimah berwudu di tempat umum, apakah boleh berwudu tanpa melepas hijab di tempat umum? Sah apa tidak hanya mengusap hijabnya? Aku sering belum wudu. Kalau wudu di tempat umum, pertama ini ada dua jawaban ini. Pertanyaan dulu ini. Kalau wudu di tempat umum, wudunya sah. Tapi etikanya bukan awal itu yang tidak baik. Jadi berbeda antara syariah dengan tasawuf. Sama kayak orang apa ya istilahnya, orang ngaji Quran. Panjenengan ngaji dengan cara duduk, ambil cara meningkran. Kira-kira pada ngaji ini apa orang? Ya pada ngaji oleh ganjaran kan. Tapi satu sisi yang dulu itu dapat dia punya etika yang meningkran ke orang etikanya. Itu masalah akhlak. Makanya sempat ada kaidah al-adab qoblal ilmu. Etika dulu baru belajar ilmu. Tapi seringkali kita itu langsung gaspol belajar ilmu, kadang harus etika ya. Yang ngaji meningkat, ambil nekap rokok, ambil coba, dia ngaji ini salah, tapi etikanya tidak ada. Sama ketika orang berwudu, wudunya sah, karena apa sah? Secara syarat rukunnya terpenuhi. Niatnya pakai niat, banyu banyu suci digawe, musabe suci, tapi rokok sama, tetapi dia secara etika tidak dapat. Justru malah mengubah aurat. Itu beda konteks. Harus dipisahkan masalah syariat dengan masalah tasawuf, masalah ihsan tadi itu. Kalau bangun boleh ganjaran, terus nanti ini ambil nyebar gusur, wudhunya boleh ganjaran nanti sholat, tapi satu sisi rambutnya mandi sembilan juga mandi bonding, kembis sembilan nabi dibuka. Mengalami yang delok rumah api itu kan jadi problem juga. Kemudian ini yang soal yang kedua, sah apa tidak hanya mengusap hijabnya. Hijab itu bukan rambut. Dalam rukun wudu mengusap rambut sebagian seberapa seperti itu ya, sekedar, bukan helai. Kok sehelai? Bukan sehelai. Tapi sebagian ya oleh satu tur ini ya mengandung beberapa rambut ini. Terus areanya mana? Ya area kepala. Itu kurang rambutnya apa jenenge luwe-luwe. Gini terus tadi tahun ini. Ya salah. Ya area kepala ini rambut. Rambutnya keluar seperti apa? Rambut itu sampai itu kasar, itu bukan itu area kepala. Kurang itu doang. Ini sikap juga besar, sikap timbul itu kan problem. Nah, kalau ilmu yang ngawur itu makanya nanti
Lalu belajar fikih supaya tidak ngawur. Alasan ini kan rambut ini, nggak usah rambut. Iya benar argumennya, tapi dari segi ilmunya nggak ada itu seperti itu. Sorry apa rambut itu misalnya ini kebaya, cet, pakai kipas ini. Terus dia jalannya dalam Syafi'i sebagian cukup, tapi yang utama ini, dari depan, belakang, lagi yang utama. Tapi kalau ini cukup. Tapi itu kan jangan terus kaki usap, ditetesin. Tes ini bukan mengusap, netesin. Yang menjadi patokan apa? Dalam masu itu menyapu, menyapu kepala. Lha gundul itu apa rambut berarti bagian kepala sih biasanya dari rambut celekat sampai belas. Kok rambut belas aja. Yo, sing lumrah dari rambut sebelah ini itu usaha. Jadi kalau perempuan usahakan kalau berwudu gimana caranya ya dari bawah airnya diusapkan lewat dalam sini itu kan bisa, atau dari ini diusap itu bisa. Asal jangan sampai yang menjulur panjang itu diusap itu yang keliru. Berapa itu usap di sini menjulur. Ada nih. Satu kan. Mana lagi? Bon. Ya, terus yang sering kali saya lihat itu wudu itu kan kurang sempurna karena beberapa hal yang dianggap bayangan bisa seperti ada kotoran di bawah kuku. Makanya ketika membasuh tangan usahakan kuku ini dibersihkan dari kotoran yang menempel. Karena apa? Air akan masuk ke dalam ke bawah kuku, terhalang oleh kotoran. Itu butuh dibersihkan seperti ini supaya air bisa masuk. Bagaimana dengan misalnya yang kali itu kan hujan semua ini gak bisa. Terus, ya dengan usaha yang ya sewajarnya dihilangkan. Kalau tidak bisa ya maafu, istilahnya maafu, dimaafkan oleh Allah. Allah gak sulit. Allah itu supaya mudah-mudah lumrahe apa kayak moto wis resik ya wis. Dene kok mari surat dulu, ya wis. Nah, masuk kate bali manis ketemu maghrib sudah zuhur. Nah, ya akhirnya kan jadi was-was nanti. Misalkan seperti itu. Sambut. Ini ya kata sebelum musiman barokah itu. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa tawakkалna 'ala Allah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Lakal hamdu hatta yarda. Lakal hamdu inna rabbik. Lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله